Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mimin mereview sebuah film yang berjudul Sanam Teri Kasem, yang artinya sumpah demi janji setiamu. Film bergenre drama romantis ini dirilis pada tahun 2016, dibintangi oleh Maura Hossein dan Harsh Vardhan Rane. Sanam Teri Kasem berkisah tentang seorang gadis bernama Saraswati atau Saru. Ia merupakan pustakawan muda yang ditolak banyak pemuda karena penampilannya yang kolot dan dianggap kutu buku. Lantas bagaimana keseruan ceritanya? Jangan di-skip, tonton sampai habis. Namun sebelum kita lanjut, Depi ingatkan untuk subscribe dan share video ini. Tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Di awal film memperlihatkan tradisi kehidupan di keluarga Partasaratri bernama Tuan Jairama yang tinggal di sebuah apartemen. Tuan Jairama memiliki dua anak gadis bernama Saraswati atau biasa dipanggil Saru dan adiknya bernama Kaveri. Bagi para gadis, menikah adalah sebuah impian. Seperti Kaveri yang sudah kebelet nikah dengan pacarnya bernama Sanjay. Kendati keadaan Saru yang membuatnya tidak bisa berbuat apa-apa pada hubungan mereka. Karena Kaveri harus patuh pada tradisi ayahnya, di mana seorang anak kedua tidak boleh melangkahi kakaknya untuk menikah. Kondisi ini membuat ayah dan ibu Saru mencari pasangan hidup untuknya. Dan hari ini ada seseorang yang akan bersilaturahmi ke apartemen keluarga tersebut. Tidak lain untuk melihat Saru. Namun sayangnya setelah semua telah dipersiapkan, Tuan Jairama menerima telepon dari calon besannya. Mendengar ini, Tuan Jairama sedikit kecewa. Sebab tamu yang akan dinanti membatalkan rencana mereka untuk menemui anaknya. Semuanya tampak sedih, terlebih kepada Kaveri. Karena pernikahannya dengan Sanjay tentu akan tertunda lagi. Kaveri memprotes ke Saru agar dia segera mencari pacar dan segera menikahinya. Namun sebenarnya Saru punya lelaki idaman. Tetapi lelaki itu sama sekali tidak pernah membalas perhatian Saru. Hari itu juga Tuan Jairama memutar haluan untuk kembali beraktivitas di kantornya. Begitupun Saru akan diantar sang ayah ke kantornya. Saru merupakan pegawai di sebuah pusat perpustakaan ternama. Ayah Saru yang masih dalam kondisi tidak stabil malah menemukan anak muda yang asik bercinta di depan kamar apartemennya. Kekasihnya hanya menghiraukan, namun si pria bertato ini malah melotot ke arah Saru. Pria yang tinggal di lantai bawah apartemen Saru bernama Inder. Warga di lingkungan ini mengetahui bahwa Inder bukanlah seorang berandalan. Meski dia adalah mantan napi, saat berumur 13 tahun di penjara dengan kasus pembunuhan, namun warga di sana tidak bisa berbuat apa-apa, sebab pemilik apartemen itu merupakan bibi Inder yang membaliknamakan atas nama Inder. Dan bukan hanya itu, Inder adalah seorang anak pengacara terkenal dan pemuda yang sangat paham tentang hukum. Tuan Jairama hanya memaki para warga atas ketidaksiapan menjaga kenyamanan lingkungan di sekitar apartemennya. Di sela aktivitas kantor, Saru kedatangan lelaki pujaannya bernama Abimanyu. Dengan keluguan Saru, Abimanyu memanfaatkan kondisi itu dan meminta Saru menjadi seorang badut di sebuah perayaan. Teman-teman Abimanyu membuli Saru. Akhirnya ia meninggalkan acara itu. Dan di dalam lift tiba-tiba dia bertemu Inder. Di sini mereka dipertemukan kembali. Mereka terjebak di dalam lift yang membuat Inder tidak menyangka bahwa itu adalah tetangga kamarnya. Inder datang ke perpustakaan ini untuk mencari sebuah buku rekomendasi tentang mantan napi. Saru kemudian mengambilkan Inder sebuah buku bersampul biru dan memberikannya kepada Inder. Ini adalah awal Inder mendatangi perpustakaan tempat Saru bekerja.
Saat keluarga Tuan Jairama makan bersama, ia mengatakan kepada anaknya, Saru, jika Sanjay punya teman dari Denmark bernama Arun yang akan diperkenalkan pada Saru. Terlihat tanda-tanda ketidaknyamanan di hati Saru mendengar percakapan Sanjay dan Arun membicarakan dirinya. Arun marah kepada Sanjay karena memperkenalkan dirinya dengan perempuan kolot seperti Saru. Sanjay melakukan ini agar dia dapat segera menikah dengan Kaveri, dan ternyata Arun menjadi pria ke-10 yang menolak Saru. Inder yang kebetulan lewat juga mendengar ini. Ia menyaksikan Saru sangat sedih. Saru kemudian mendatangi Kaveri dan memarahinya, sebab ia telah membeberkan aib Saru yang telah ditolak 10 pria. Namun Kaveri sangat marah kepada Saru. Gara-gara dia, Sanjay mengancam memutuskan hubungan dengan Kaveri. Kaveri ingin kabur dari rumahnya, cuman ditahan oleh Saru. Saru berjanji dan berusaha untuk mengubah penampilannya agar ia bisa menarik perhatian lelaki idamannya, Abhimanyu. Ketika ia merapikan buku-buku di kantornya, Saru melihat sebuah majalah dewasa. Dia mengetahui bahwa itu adalah pacar Inder, yang seorang penata rias terbaik di India. Saru yakin hanya dia yang akan bisa merubah penampilan Saru. Saru tidak bisa berbuat banyak dalam waktu yang singkat. Akhirnya ia menyelinap ke kamar Inder, mumpung ayah dan ibunya sedang berada di luar kota beberapa hari. मैं अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेता हूँ। इस टाइम पे कोई एक्सरसाइज करता है? मैंने बिल्कुल कंट्री की बेस्ट में इंदर माय जान. Namun mereka tertangkap basah oleh kekasih Inder, menambah kesalahpahaman di antara mereka. 4 बजे? हाँ? 4? Kekasihnya tidak terima apapun alasan Saru, रूबी से सॉरी। Are you crazy? sebab mereka berada di kamar Inder pukul 4 dini hari. Ia kemudian histeris dan melemparkan botol minuman ke arah Inder. Kemudian Inder terluka. Saru dan Inder kemudian pergi ke sebuah apotik. Namun kejadian dini hari terlihat oleh satpam apartemen dan melaporkan kejadian ini pada pihak kepolisian. Saru kemudian ketakutan ketika polisi menghampiri mereka. Please, मेरी बात सुनो. Ia kemudian memohon kepada polisi, akhirnya polisi membebaskan mereka. तो ये रेड वाली और दर्द हो तो ये कैप्सूल ले लेना. Namun satpam ini kemudian mengadu kepada semua warga. सर वो पूरी रात नहीं थी रात भर सरस्वती पी हुई है तूने? आइए सर चलो चलिए। Dan di luar perkiraan Saru, ayahnya sudah berada di apartemen Inder dan memergoki dirinya sedang bersama Inder. तो सही कह रहा था। Kejadian ini menjadi malapetaka bagi Saru di hadapan ayahnya. Ia telah mempermalukan ayahnya di hadapan banyak orang. सर आप वो मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं और हमें ऐसे बिहेवियर पर बहुत आपत्ति है। Ia menentang adat di keluarganya. Akhirnya dengan ucapan ayahnya, Saru akan dibuatkan acara kematian. सरू उसी का Kini Saru sudah dianggap mati di keluarganya. Mendengar ini, ibunya begitu sedih menerima kenyataan. Dengan kondisi yang sudah mati di keluarganya, Saru memutuskan untuk keluar dari rumah dan hidup sendiri. Inder yang sangat prihatin kepada Saru, akhirnya mendapatkan sebuah tempat tinggal untuknya. Kemudian ia mengajak Saru mendatangi rumah tersebut. Dan esoknya mereka mencari perabot dan lainnya di sebuah pasar tradisional.
Di sana terjadi kekonyolan pada Saru. Inder hanya memperhatikan tingkah lucu Saru yang sedang mabuk. Esoknya Inder jalan bersama Saru. Namun Saru melihat seorang telah memungut dompet seorang pengacara, yang itu merupakan ayah Inder. भैया क्या कर रहे हो ये Sir, excuse me, sir. Sir. Inder kemudian marah kepada Saru dan mendorongnya. बच्चे मैं आपको घर ड्रॉप कर दूं? Kejadian ini membuat Saru tidak pulang ke rumahnya. Inder terbawa emosi, kemudian panik mencari keberadaan Saru. सरू तुमने मुझे दिया would mean I have no self-respect. Dia meminta maaf atas kejadian hari ini. Saru telah tahu bahwa pengacara kondang itu adalah ayah Inder. मुझे उनसे Malam itu juga untuk membayar kesalahannya, Inder membawa Saru ke sebuah salon yang akan mengubah penampilannya. Dan dalam sekejap mata, bibi kolot berubah menjadi Saru yang mempesona. Saru kemudian tidak sabar, ingin memperlihatkan penampilannya yang memukau itu pada ibunya. Namun sesampai di rumah, Saru tidak menyangka ayahnya benar-benar telah mengadakan upacara atas kematian dirinya. Saru tidak bisa menahan sakit hati atas perlakuan ayahnya yang begitu tega kepadanya. माँ बाप की Namun Saru tidak patah harapan untuk tetap beraktivitas dengan wajah barunya. Di hadapan Inder, Saru hanya berkata dia akan mendapatkan pria yang akan meminang dirinya. Dengan begitu dia akan memperoleh restu kedua orang tuanya. Kesedihan berlalu dengan tekad Saru. Ia bekerja dengan penampilan barunya yang membuat mata lelaki terpukau. Tak tertinggal Abimanyu. Not well, Saru. Melihat perubahan gaya Saru, Abimanyu tidak tanggung-tanggung jatuh hati padanya dan mengajak Saru untuk menikah. Abimanyu yang begitu panas bahkan selalu mengunjungi Saru di tempat kerjanya. Ketika kondisi kesehatan Saru memburuk, Inder mendatangi Saru di kediamannya dan menanyakan banyak hal tentang perasaannya ke Abimanyu. Saru hanya menjawab, ketika di hadapan Abimanyu dirinya seperti orang bodoh. Kedatangan Inder bukan hanya itu. Ia membawa daftar nama marga yang akan melamar Saru. Ia akan membantu Saru menemukan lelaki yang tepat baginya. Namun besoknya Abimanyu terlebih dulu menyatakan perasaannya untuk melamar Saru. कोशिश कर रहा था। You are the one, Saru. Saru kemudian memberitahukan kabar bahagia itu kepada Inder. Inder hanya terdiam dan memberi selamat kepada Saru. हाँ कह दो। Diam-diam Inder menyimpan hati kepada Saru, tapi entah mengapa sulit mulutnya mengungkapkan isi hatinya. Saru yang tidak peka dengan perasaan Inder karena ia telah dibutakan cintanya pada Abimanyu. Mendekat ke rencana pernikahan Abimanyu dan Saru, malah meminta Inder untuk menemaninya membeli sebuah gaun pengantin. Inder hanya bisa meratapi duka di hatinya, karena sebentar lagi perempuan yang ia cintai bersanding dengan orang lain. Mungkin yang dirasakan Saru hanyalah sebuah persahabatan semata, hingga ia memberi undangan pertama kepada Inder. Bukan hanya undangan, tetapi meminta Inder untuk menjadi saksi di hadapan penghulu. Ini begitu berat bagi Inder menerimanya, tetapi ia sadar jika Saru tidak memiliki perasaan lebih kepadanya. Ia berusaha memberitahu ayah Saru dengan harapan ia bisa datang menjadi saksi pernikahan Saru dan Abimanyu. Tapi perjuangan yang sia-sia. Undangan itu malah dilempar ayah Saru. Berselang beberapa jam, di KUA tidak ada tanda-tanda kedatangan Abimanyu untuk menghadiri acara pernikahannya. Inder berusaha menghubunginya, namun tidak ada jawaban. Saru sudah merasa gelisah. Sesuatu hal terjadi pada Abimanyu. Kemudian Saru meninggalkan kantor agama dan mendatangi kediaman Abimanyu. Di sana Abimanyu mengungkap alasan ketidakhadirannya di kantor tersebut karena orang tua Abimanyu tidak menyetujui pernikahan mereka.
Orang tua Abimanyu ternyata telah mengetahui peristiwa buruk yang dialami Saru oleh orang tuanya. Saru melampiaskan amarahnya kepada Inder karena dia tidak memberi pelajaran kepada Abimanyu atas pengkhianatan yang diberikan kepada Saru. Namun bagi Inder itu hal percuma. Jika saya memukulnya itu hanya sia-sia. Tidak ada juga kesempatan kedua untuk Saru. Setelah ini menjadi kejadian ke-11 kalinya bagi Saru gagal mendapat lelaki yang akan menikahinya. Setelah kejadian itu, ia mendatangi hotel yang sudah ia sewa untuk acara bulan madu mereka. Ia menepi untuk menenangkan kegalauan hatinya. Inder yang selalu menemani Saru tidak ingin terjadi sesuatu pada dirinya. Setelah kejadian malam panjang bersama Inder, esok paginya Saru sudah berada di depan hotel bersama Abimanyu. Inder yang melihat itu pun langsung bergegas meninggalkan hotel dan kembali ke apartemennya. Inder begitu galau. Ia kemudian berencana untuk pergi dari apartemen tersebut. Namun dalam sela-sela perkemasannya, tiba-tiba ibu Saru datang menghampirinya dan memberi surat kepada Inder. Yang itu merupakan undangan pernikahan Kaveri. Mungkin ini sesuatu hal yang tidak bisa ditolak oleh Inder. Inder kemudian langsung mendatangi tempat kerja Saru, tapi ia sudah tidak bekerja lagi di perpustakaan itu. Inder tidak dapat informasi apapun tentangnya. Kemudian ia menemui Abimanyu. Abimanyu hanya menjelaskan tentang hubungan mereka setelah kejadian itu hingga saat ini. Ternyata mereka sudah tak ada lagi hubungan apapun. Masing-masing telah memilih jalannya, dan tidak ada satu pesan pun yang ditinggalkan Saru kepada Inder. Dia kemudian melacak keberadaan Saru, dan menemukan Saru berada di dalam hutan yang jauh dari kota. Saru termenung sendiri seperti orang kehilangan akal. Dengan amarah, Saru mengungkap kejadian malam itu hanyalah pelampiasan Saru atas pengkhianatan Abimanyu. Kemudian Inder sakit hati mendengar dan pergi meninggalkan Saru. Namun setelah itu dia malah mengejar Inder dengan rasa bersalah. Tetapi dalam pelukan Inder, Saru jatuh pingsan. Di sini barulah Inder sadar bahwa Saru adalah pasien yang mengidap kanker otak. Ternyata dokter yang merawat Saru merupakan dokter di mana Abimanyu melakukan tes darah untuk membuat visa bersama Saru. Mengetahui hal ini, Inder bergegas ke kantor Abimanyu. Inder tidak terima atas kebohongan Abimanyu. Tapi ini adalah pesan dari Saru kepada Abimanyu. Jangan sampai Inder mengetahui penyakitnya itu. Setelah Saru sadar, ia mendatangi perayaan pesta pernikahan adiknya. Namun tentu ini sebuah hal yang tidak mungkin. Inder membuat kejutan kepada Saru agar dia bisa menyaksikan adiknya di hari bahagianya. Dan dalam kondisi yang belum stabil membuat Saru kembali lagi ke rumah sakit. Inder dalam kondisi mabuk mendatangi apartemen orang tua Saru yang masih meriah dengan pesta pernikahan Kaveri. Ia menunaikan pesan Saru agar di atas fotonya tidak ada karangan bunga setelah ia meninggal. Dari kejadian ini, Inder jadi incaran polisi. Inder menjadi tahanan. Namun ia tidak menitip pesan apapun kepada Saru. Di tempat lain, Saru keluar rumah sakit dan mendatangi perpustakaan. Tepat pertama kali Inder meminjam buku padanya. Di dalam buku itu, ternyata Inder telah menulis beberapa pesan untuk Saru yang selama ini ia tidak pernah baca. Barulah ia menyadari perasaan cinta Inder kepadanya setelah membuka semua buku yang pernah Inder pinjam di perpustakaan tersebut. So can I.
Love you. Inder dengan tangan terborgol berlari masuk ke dalam perpustakaan mencari Saru. Sorry, Saru, मैं हॉस्पिटल नहीं. Dan setelah pertemuan ini, Saru baru memprotes kepada Inder ketidakjujuran atas perasaannya kepada Saru. Bagaimana tidak, bagi Inder bukanlah hal yang mungkin baginya untuk mendapatkan cinta Saru. Tentu ini tidak sesuai dengan keinginan Tuan Jairama, ayah Saru. Polisi yang mengawalnya terharu dan membuka borgol tersebut sebagai hadiah pernikahan untuk mereka. मेरी तरफ से शादी का तोहफा. Malam sebelum pernikahannya, Inder mendatangi rumah orang tua Saru dan mengancam dengan pistol kepada ayah Saru. Ia memberitahu kepada ayah Saru bahwa besok mereka akan melangsungkan pernikahan. Sebagaimana pesan Saru, Inder melontarkan ungkapan Saru bahwa ketika ia melihat bunga melingkar di fotonya membuat hatinya akan hancur. Dan demi menghentikan air mata Saru, Inder rela membunuh dan mati untuknya. Tibalah hari bahagia bagi Inder dan Saru. पहला वचन, यदि आप किसी प्रकार व्रत या दान आदि करो तो मुझे Di hari pernikahannya, ayah dan ibu Saru tiba-tiba datang untuk memberi mereka restu. शादी कर रही हो. Namun di saat bahagia itu, seketika pupus dalam sakit yang dialami Saru. Barulah kemudian ayahnya mengetahui penyakit yang dialami anaknya. Pernikahan yang sumur jagung harus memperoleh duka yang amat perih bagi Inder dan orang tua Saru. Mereka menyesal atas perbuatan mereka selama ini kepada Saru karena ia telah menganggap Saru telah mati. Inder bersama Pak Polisi membuka sebuah isyarat dalam sebuah buku yang dibawa oleh Saru. Di dalamnya menyimpan sebuah pertanda agar ketika ia meninggal dunia, ia hanya mau dikuburkan di bawah pohon oak dan tanah seluas 2 hektar. Setelah Inder mendatangi sang ayah dan meminta tanah tersebut, इस बार किसका खून करके आए हो? Inder langsung mendatangi Saru yang terbaring lemah di rumah sakit. Hingga dalam pelukan Inder, Saru menghembuskan nafas terakhirnya. Kepergian Saru menjadi sebuah kehidupan baru bagi Inder. Mungkin Saru, istri yang dicintainya, tidak bisa menemani hari-harinya. Tetapi di jiwa Inder, sosok Saru selalu hidup di hatinya. Begitulah janji Inder kepadanya. Di akhir film, Inder merayakan kemenangannya dengan perubahan drastis. Ia kini menjadi seorang pengacara ternama. Dan setelah itu mendatangi makam istrinya, Saru, yang terletak di belakang villa milik ayahnya. Di pohon oak itu tertuliskan nama Saru. Ia mengungkapkan kerinduan pada istrinya yang tercinta. Dan berharap pada Saru menepati sumpah janji setianya. Pesan dari film ini adalah, cinta sejati diperoleh dari pembuktian atas kesetiaan untuk orang yang kita cintai. Tiadalah harga yang bisa membeli cinta. Cobaan menjadi penguat jiwa untuk merawat cinta di dalam hati. Sekian alur film kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dev Cinema. Bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan di alur film selanjutnya. Bye-bye.